16 September 2025. Alhamdulillah, kurang lebih 1 bulan yang lalu, salah satu keluarga mengalami cobaan sakit. Beliau mengalami sakit usus buntu. Bahkan setelah menjalani operasi, beliau justru tidak bisa berjalan dan perutnya mengalami luka bernanah. Kondisi ini membuat keluarga sangat khawatir. Namun, setelah mengundang Gus Samsudin, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi hal yang menakjubkan. Beberapa hari setelah kedatangan beliau, bapak tersebut yang sebelumnya tidak bisa berjalan itu justru berangsur pulih. Bahkan ia sudah mampu mengendarai mobil sendiri untuk datang langsung ke pondok Gus Samsudin. Dan pada hari ini, beliau kembali datang ke tempat Gus Samsudin dalam keadaan sehat total. Alhamdulillah, inilah salah satu bukti nyata bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin memang berlandaskan keilmuan. Meskipun di luar sana masih banyak yang mencela, menuduh hanya sekedar rekayasa atau sekedar settingan, Gus Samsudin tidak memperdulikannya. Gus Samsudin tidak pernah mengklaim dirinya mampu. Beliau selalu menegaskan dirinya tidak bisa apa-apa. Jika ada kesembuhan, itu semuanya murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan dan kisah-kisah menarik lainnya bersama Gus Samsudin hanya di channel YouTube Bahdin 2. Duduk tak rekam. Duduk. Bu, sehat ya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ete. Siap, Bu. Sampun Mana santri? Itu, Bu, masih tak panggil itu. Oh ya, terima kasih Pak. Nggih. Itu, aduh, kamu udah nunggu direk. Oh ya. Enggak, kan macam diikat. Oh, kawan lagi, Bro. Maka kan dulu. Iya. Ayahnya. Oh iya. Ayo mana? Ayo ke Pak. Kalau tekan dulu paling aja. Ayo jalan. Itu. Oh ya. Terima kasih dari Pak RT le. Iya Pak Nggih. RT. Oh di toko lampu kok bulan untuk kopan. Tenungnya isi 2, yang besar bukan yang tadi kita itu bukan. Sehat, Pak? Sehat. Toples semua yang dalam. Toples mas itu. Fokus saja aja. Us dan ada lagi. Itu nanti salaman terus. Udah, Bapak sini. Bapak, makan dulu, Pak, sini. Siapa mau makan tadi? Sini. Monggo, Pak, mriku, Pak. Ayo sini. Kerjaan untuk berapa? Juga
Ayo sini Pak, sini. Kemana Gus? Ini. Monggo Pinara. Terima kasih ya Gus. Nah, sini Bu, maju sini. Dan saya mau Gus. Aduh ini yang enak. Gus. Sambil itu makan nggak ada yang. Monggo Pinara mereka. Tasam Monggo maju mawon. Nah, ini saja Gus. Apa yuk, lihat sih. Iya, Nah itu yang sakit itu. ini Ki, Mbak aduh, Mas Gus. Katanya Ji, dekat kos Ji. Gimana ini Gus? Aduh. Sana nggak ada ya. Boten pilihannya lain. Coba ini Mbak. Kamu jauh sih pula ya. Cepri. Saya kata. Iya. Kemarin aja. Belum mati sehat sekarang sembuh. Lewat Probolinggo apa lewat Dampit? Bang, lewat bentar saya. Lewat lor. Bentar ya. Itu ulang Gus. Ulang di nomor itu enggak di mana di kopas di kalau Gus lama boleh aja. Ikut tadi pelas. Bukan di pelas itu. Cek di kopas to. Oh, bol. Ini memang betul. Dan pelas di situ. Ayamnya tak muncul. Dikasih oleh-oleh ayam. Ayam? Ayam Birma gue jago kali. Bos tunggal niki kula kan sabune sakit nih Gus. Terus ya Allah muga-muga sembuh. Dek sembuh Gus tak kei ayamku sego mbek babon. Masaken ayamnya Gus. Langsung dibungkus kresek buntute nggih Gus. tapi hidup kan? Nggih. Alhamdulillah. Jaga isak Gus. Alhamdulillah. Niku tak kene celaken tadi teng sanjane kan wonten ikate. Ayam jago niku menurut dawe Mbah Yai kula niku bisa untuk menangkal santet. Orang ayam jago itu. Ya, terima kasih Gus. Bisa untuk menangkal santet. Terus juga bisa membuat diri kita itu bisa lebih dekat sama Allah. Ndok sing kados ndok napa niku Gus? Ayo mikir, Bu. Dudu telur asin. Makan. Sana. Barang kesel. Niku ulam pelas Gus. Ulam pelas. Ulam pelas. Nggih. Sehat nggih. Berasnya kabeh ku taping 2. Sehat nggih. Jam setengah kali. Ya, setengah 2 kan gila. Iya. Nanti tidur sini. Nggih. Saya kaget ini pulang karena maksud saya kan ya di sini diaku saudara terus ya nggak usah buru-buru di sini 3 hari gitu. Maksud saya kan semua tempat yang di sini kan ini kan pemberian umat. Jadi saya itu nggak bisa apa-apa. Terus alhamdulillah seperti jenengan itu kan banyak yang ngasih-ngasih gitu loh. Iya. Sampai akhirnya bisa buat bangun itu penginapan itu. Nah, maksud saya itu kan punya umat ya tak kasih ke umat gitu loh. Jadi setiap orang yang datang itu tak gratis gitu. Jadi maksud saya itu ya siapapun yang datang ke sini itu enggak usah buru-buru. Mau 3 hari 2 hari uang penginapannya ya yang nyiapin Pak Nur, enak, ada kasurnya. Terima kasih Gus. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Ntar burle, ntar enak le. Terus ini yang lebih penting lagi, bapaknya ini laing sakartum la ajidanakum. Kenapa? Karena itu di atasnya takwa. Dawe Gus Bahan itu ada. Jadi syukur itu di atasnya takwa. Orang kalau syukur itu hatinya senang. Wong lek atine seneng niku penyakitnya mesti hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kelangkaan ngundang Gus niki tekun ibadahe kita masjid Gus. Atas kengken Gus niki kengken niat ngoten kan alhamdulillah saniki kula seneng.
tarhem subuh niku pun masih tengah jeng kula kalenduk teng wingginge pun Gus alhamdulillah ngoten. Cek sabune koyo cek gawe teng masjid niku. Ya masalah aja. Anu kok namung sikile napa nggih? Bilang Mbak sing sakit iku. Boleh. Sapa ngerti pas sampean iso tepak ngene salat lho boleh hasil sakit niku lho Gus ngoten. Nggih. Oh yang penting dah di sini 3 hari dulu gitu. Biar nanti diterapi lagi gitu. Itu gratis. Tidak usah mikir gimana. Amin lah Gus. Unsur ini kok Nah, bilang yuk. pendolan. Iya nanti diterapi. Anu nek buat apa mengarelek? Takbir. Iya. Sakit Gus ini Gus. Kemarin masih pateng itu paling jatuh Gus, dek kali paling Gus. Sekali. Sungai. Nanti sampean minta obat Mbah Nung. Ya. Niki sabune moro-moro bidal Gus nggih. Kali raine sakniki raine kula boten tumur Gus. Ajenge operasi penyakit apa moro-moro ajenge operasi lah terus dicek kali dokternya nggih Gus. Lah boten-boten sing ajenge dioperasi nggih wangsul malih Gus. Asal-asalan apa ya apa dokter enggak. Nopone Bu sing sakit niki dok. Nggak ada apa-apanya, sakit enggak, tapi ada benjolan Gus. Gak berbahaya kan dok. Kini itu berat. Enggak katanya dok. Iya cok menang tapi matur nang Gus sampean. Mulai ya sih, Apa pokoknya berani kemarin. ayo. Kayak Matur tulur Gus. reket nih ini. Enggak boleh. Anu Kak, Gus, Dedek terus saya Mak. nggih Gus, niki kan Mbak Emas e. Oh Mbak E. Nggih, Mbak E. dipe kali kula kan mantun sakit Gus nggih. Dadi jalane niku ketemu sakjane niki pateng-patenge teng Saben Gus nggih. Lah melampahi sakniki ketemu niku malih ya napa teng mrikine terus abot Gus. Napa napi iki saya bener lagi abot kan jawone abot nggih. Kan dokter vertigo. Vertigo. Germo. Kang Bibi. Germo. Derma. Ini Apa germo? Derma. ya niku di mana Gus? Mana? Iya. Gimana? Oh, gimana? Derma kakek. Agus tak ngerti sama sumur ya cik. Iya. Gus betul foto-foto ngomong Gus. Sebenarnya teng pondok niki komplit. Hmm. Mulai kakak saya ini ahli terapis. Orang Oh, tuanya sabune buatan beliau, wonten nggih, Gus? eh? Sabune buatan wonten nggih. ada tapi beliau khusus santri. Oh. Khusus santri. Nggih. Sebenarnya di pondok ini sama Allah itu sudah disempurnakan. Ini beliau ahli terapis. Kalau saya kan cuma doa. Mbah Nung ya ahli doa. Nggih sing kula suwun yang terpenting di sana itu sering-sering datang ke masjid. Kalau rumah Allah saja yang ada di Mekah di Madinah sana kita Jauh-jauh datangi ya, ya kan. Mas. Rumah Allah yang ada di sini pun ya setiap hari lah minimal subuh itu ya ke masjid minimal. Kalau bisa 2 kali. Kalau mau sempurna ya 4 sehat 5 sempurna ya 5 kali. Itu karena ya demi Allah yang saya rasakan itu dengan itu dekat dengan wali Allah loh. Dekat dengan wali Allah. Wali Allah tuh maksudnya kekasih Gusti Allah. Wong saya itu dapat ijazah sholat awabim itu nggak tahu tiba-tiba di sana ya jalan kaki aja ke masjid. Masjidnya ya awabim di sana. Panas-panas jalan kaki saya, nggak pakai sandal. Nggak belum pamit sama pemilik rumah. Apa pamit saya enggak? Ngelunyur aja. Habis doain nggak tahu ngeblank wis jalan. Tahu-tahu di masjid itu tahu-tahu sampingnya ya ada makam. Ada makam. Pokoknya sering mandi di sana. Mandi di masjid itu, wudu di masjid itu. Nah, sholawat itu sangat dekat dengan air itu. Makanya orang yang seneng amalin sholawat itu biasanya seneng jaga wudu. Karena sholawat itu anasirnya air. Di sholawat itu dingin. Kalau terlalu dingin ya nggak bagus. Harus seimbang dengan nur, dengan nurullah itu, dengan zikir Allah.
Zikir Allah biasanya agak panas. Pokoknya sering-sering ke masjid itu pesan saya. Masjid dekatnya rumah jenengan tuh loh. Tinggi. Minimal ya subuh lebih bagus sama maghrib. Mau sempurna Maghrib sama subuh. Masih. Karena kalau siangnya itu padat. ini dawuhnya Mbak Yai saya, tidak ada ibadah yang Allah sukai kecuali sholat berjamaah, apalagi sholat jamaahnya di masjid. Jadi kalau kita bingung mau gimana masalah rezeki saya, kesehatan saya, hati saya, itu dulu perbaiki dulu aja, sholat jamaah aja dulu, diperbaiki dulu tuh. Nanti kalau itu bagus, semuanya sama Allah diperbaiki nanti, diperbagus lagi nanti. Setelah pulang dari sini kemarin, bapaknya mau ke masjid. Ke Makobus. Oke, ke masjid alhamdulillah. Tiap subuh, maghrib. Pagi, nggih. Niku target niku pun bidal. Maghrib iya kalau Nggih, bisa. maghrib nggih. Maghrib sama subuh itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Niki wau masih sing eling, Gus. Lepas maghrib niku terus loh kok gak digowo mah sajadahe. Kan brai saiki niku kan budal ngeten. Saya itu di rumah jenengan itu tangkat Pak Nur. Saya itu benar-benar kayak ngerasa ini tuh dipatok 4. Makanya saya nggak berpikir apakah di sini ada santet atau enggak. Pokoknya saya pikiran saya di rumah ini dipatok 4. Maka patokan 4 ini harus saya bongkar. Saya nggak peduli apakah di dalamnya itu ada santet, sihir, apakah ada pageran dari orang, nggak peduli saya. Saya nggak mikir dari situ. Pokoknya kerenteknya hati saya 4 tembok rumah ini, 4 pagar ini harus saya bongkar. Akhirnya saya bongkar. Ketika saya bongkar nggak tahu sampai rumah, tanya, saya kaget loh, di sungai itu mau buang itu ada apa semacam kayak entung, kayak gada gitu ya, kayak gada itu, entung itu panjang gitu. setengah lengan. Saya sendiri di sana nggak menemukan itu. Wallahi saya juga ya, saya itu di sungai itu tenger-tenger ini opo itu waktu saya buang. Warnanya nopo? Warnanya apa Pak Rahman? Coran gitu. Dan bentuknya itu ya entung, tahu entung enggak gada itu, tapi ada mata, ada itunya. Itu loh, gedenya setengah lengan sini. Apa aku ngomong apa iki beliau buang Padahal di sana cuma tanah aja ya. Yang tak di sana itu wallahi yang saya bongkar hanya tanah kok. Tanah aja iya di Wong yang bongkar kan Pak Rohman, yang bongkar ya itu. Tanah ya, tapi ketika sampai di pinggir sungai di sini itu ada apa semacam kayak ya entah tanah itu apa ngebentuk itu atau apa. Makanya benar kalau alhamdulillah Gus. Tapi sepulang dari sini Endok kan masih belum bisa tidur sendirian ya di kamar, masih takut karena biasanya itu kan hawanya panas, Endoknya ini nggak tenang dari dulu gitu katanya ya Gus. Sesudah itu kalau dibetah-betahin terus ada orang ketuk-ketuk jendela itu pasti ini kan. Sesudah pulang dari sini Endok masih tetap gak berani. Udah gitu kok tumben Dok berani tidur. Dok gimana tadi malam kok tidur situ? Mah enggak sekarang, mah sekarang tenang kayak sejuk gitu. makanya benar yang dikatakan beliau yang katanya ada Habib datang itu terus beliau suruh apa itu masuk sendiri itu loh. Iya. Terus ada bentengan rumahnya seperti di benteng itu. Iya. Yang tidak bisa masuk itu. Masnya sendiri Gus yang tahu gitu. Ya itu Gimana? memang iya, bentengannya itu kan ya mungkin dengan izin Allah. Ya memang harus dibuang dulu. Iya. Gitu. Saya sih nggak berpikir bahwa itu santet atau sihir, mungkin niatnya untuk maghrib, tapi bisa jadi nutup itu, atau semacam pagaran lah gitu. Saya mikirnya hanya gitu saja. Itu waktu kemudian betul. Itu dari pertama bangun itu udah ada itu, Apanya Gus? yang saya bongkar itu loh. Pertama bangun rumah itu udah ada. Enggak ada kan itu buat apa namanya pondasi tak Gus? Digali itu pondasi namanya tak? Morengannya Galian itu. anaknya keburung. Enggak maksud Paling saya. kalau kita itu cuma itu Gus apa ya? Itu apa itu namanya kayak buat bubur itu loh Gus. Terus dikasih bunga dan telur. Cok bakal kata orang Madura itu cok bakal Gus. Iya. Itu pasti. Kalau orang mau ngebangun tuh pasti ada itunya Gus. Cok bakal kata orang Madura. Tapi kemarin malam ada yang kerja dengan saya itu
ngomong ke saya. Tadi malam jam 12 malam ada seperti lampu terang turun di sebelah timurnya rumahnya kamu itu katanya. Itu kok ada saya inceng-inceng dari luar gitu katanya. Gitu. Tuh warnanya gimana merah katanya. Kamu gimana? Saya tidur ada mikir itu saya gitu. Aro nyaman bolong le beni panah buntukan. Bolong bano rezeki nak. Mon bolong. Husnudzon saja. Husnudzon aja. Sepenting saya selesai. Kalau ini yang biasa kerja dengan saya, selalu sakit-sakitan sini. Di mana? Sakit pinggang, kaki ketarik. Lebih 1 tahun. Penyakit itu 3. Satunya psikis, non medis, medis. Ada yang ain, ketempelan sihir. Semuanya ini ada tanda-tandanya. Kalau ain itu di muka, ketempelan itu di dada, sihir itu di tulang belakang sama di kaki. Jadi nggak asal. Semuanya itu ada sebab, ada akibat, ada tanda-tandanya. Jadi nggak asal, ini penyakit begini, enggak. Semuanya itu ada tanda-tanda. Itu sebenarnya kalau di kaki sihir paling cepat pengobatannya air majid. Makanya waktu saya ngaji sama Gus Idam, waktu saya Mbah Nur kan barokahnya Mbah Nur itu loh, sedekah bikin masjid. Dari situ saya diundang oleh panitia. Dari sana ketemu Gus Idam. Gus Idam itu saya yakin hakul yakin beliau itu keturunan wali Allah. Beliau itu waktu ada orang Kalimantan di hadapan pengajian itu loh, bilang kepalanya sering pusing, terus sering bingung padahal mobil banyak, istrinya ya banyak. Sama Gus Idam suruh apa? Kamu harus mandi air masjid. Lihat videonya beliau. Air masjid, tapi nggak boleh masjid mana-mana. Masjid tulis gitu. Loh, padahal saya itu mengobati orang menggunakan air masjid dari pertama saya bikin padepokan. Dari sebelum saya punya padepokan itu setiap ada orang yang datang tanya Mbah Nur, tanya santri saya yang lama, pasti tak suruh ngambil air masjid. Nah itu loh. Nah, ada kesenambungan. Air masjid itu saya selalu ikut Gus. Yang dulu saya bawa pertama kali Gus, yang jenengan bilang ketempelan, alhamdulillah sembuh. Terus saya bawa adik saya ke sini, yang saya bilang anaknya tunangan, gak ada apa-apa, ditinggal gitu ya Gus. Terus dibawa ke sini, alhamdulillah dapat 3 bulan, nggak melamar anak orang, keponakan saya dilamar anak orang Gus. Alhamdulillah hafiz Quran lagi. Jadi istrinya sekarang. Ini putranya kakak ini juga Gus, ini itu Gus. Duda kan beranak 1 Gus. Melamar sudah berapa kali yuk? 2 kali. Jangan 4 kali. 3 kali. Lamar. Selalu ditolak Gus, mudah-mudahan dibawa ke sini dapat jodoh juga nanti dengan doa-doanya Gus. Tawasulnya ke Syekhona Khalil. Bang Madura. Ya, kamu kan orang Madura. Ya harusnya jangan lupa sama leluhurnya. Seorang Jawa sendiri ya gurunya orang Madura. Bukan ini. Tawasul ke Syekhona Khalil. Suruh nang saya kena Khalil gitu. Ya tawasul itu kirim Al-Fatihah. Ke Syekhona Khalil bakalan. Dulu Gusnya ada yang datang ke sini waktu Gembelengan dulu itu. Itu tawasul ke beliau. Minta sembuh, minta sehat itu. Penting. Tawasul ke guru-guru kita itu penting. Sampai ke baginda Rasulullah itu penting. Apalagi orang Madura. Pokoknya yang penting Bapak ini pertama syukur, hatinya senang, insya Allah masalahnya cepat hilang, penyakitnya cepat hilang. Tang saya kepingin ngomong apa sama Gus. Orang nyangai sih ngaterin Mas apune dereng langsung tuh mriki lho Gus. Susu. Mah, non. Kok 20 dinukas nang Gus Madura. Ngeten kula Gus, ati saiki. Biyen gak percaya. Pilar-pilar Gus, wah mira-mira kok ngono aku sing dilorose.
hipnotis lah. Saya dorong dereng mangsul tengah jalan, Gus. Mantone iku oleh 20 dino runone ya wis ngeten lho. Sampai parete niku ceteng kula. Ibu, nanti kalau mau pulang bilang ya karena mau di podcast. Belum, niku pun nyampe. Saya nyuruh Teh, ibunya nanti jangan boleh pulang dulu. Nanti mau saya ajak naik ke lantai 2, mau saya ajak ngobrol. Udah pulang, Bah. Kantor ngeten, enggak apa-apa. Masih buat sakjane segan. Masuk mah kok salaman sik mbek Gus, ngeten abot menjadi pikiran. Pak Nur gak apa-apa. Ya wis ngeten, nadae koyo kecewa ngoten. Karena enggak boten pamit kali Gus ngoten lho. Yang penting gini, jenengan datang ke sini harapan itu hanya kepada Allah. Iya. Selain harapan kepada Allah itu pasti kecewa. Karena hakikatnya menungsuan itu tempatnya ino. Orang nggak bisa apa-apa. Manusia termasuk saya. Jadi jangan sampai kecewa. Harapan itu hanya kepada Allah. Ya, Sampai sama datang ke Gus itu sini. mungkin- Ya, dengarkan dulu. Iya. Sampai datang ke sini itu semuanya rentek hati itu dikersane Gusti Allah. Iya. Kalau Gusti Allah nggak menghendaki, nggak mungkin ada kerentek hati sampai ke tempat ini. Iya. Lalu ketika panjenengan itu oleh Allah dikersane datang ke tempat ini, maka saya pun hanya sekedar menjadi lantaran. Saya bisanya niup ya cuma tak tiup, saya bisanya ngambil daun tak osaren ya cuma ngambil daun, hanya untuk lantaran saja. Tetapi hakikatnya semuanya daya dan upaya itu semuanya hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sing kula suwun ilmu yang saya sampaikan, yang dari Allah yang saya sampaikan ke jenengan itu diamalkan. Seperti yang Pak Nur sampaikan, 4S itu. Maksudnya baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Nikulah sing dicontohne kalih Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe kan duwe tuntunan, duwe junjungan, duwe idola. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada saudara yang mungkin dekat dengan kita, mungkin gandeng rumah atau apa, nggak baik sama kita, ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan orang itu, kita harus baik. Paham betul? Paham. Nanti mungkin sampean bisa menelaah sendiri. Semuanya kita punya saudara, punya yang dekat dengan kita. Kok dia itu tidak baik sama kita? Ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban kita itu harus tetap baik dengan dia. Ye. Iya. Siap. Siap. Nggak mau aja Pak. Sering Gus Pak. Misalnya gini Gus, kita sudah negur dia gak Iya, saya enggak usah dibahas. gak nyaut Gus. Saya sudah tahu itu. Nah, sudah. sudah tahu apa itu mau Gus. Tapi Pak. gini, awak kula niku ngeten. Kemarin itu saya itu kemarin itu ke makom Dewi Nilamsari sama Mbah Pur itu. Anak-anak pulang dulu. Saya memang nggak tahu, pengennya di situ. Jadi jam 3 itu anak-anak pulang. Saya itu sampai subuh, habis subuh masih di situ. Jam 7 saya turun sendiri. Padahal di situ saya berdua. Tapi nggak tahu orang itu sampai tak tinggalin loh. Kamu nggak kurang ajar nih. Jadi saya ditemenin tamunya nggak mau pulang nemenin saya, malah dia tak tinggal. Dari jam 7 saya turun. Nah, ketika di bawah, demi Allah demi Rasulullah, di bawah itu ada orang tuh rambutnya panjang itu tiba-tiba keluar dari tempat jualannya itu. Ya saya lihat di situ memang ada perempuannya, terus bau minuman. Tiba-tiba langsung, kamu Samsudin ya? Kamu tukang acting itu ya? Kamu tukang sok-sok sakti itu? Langsung jambak rambut saya. Itu saya, enggak Pak, itu kan ya cuman film, itu hiburan. Enggak, kamu yang sok sakti itu. Enggak puas jambut belakang saya. Demi Allah, jambut jenggot saya. Keluar di sini. Cewek nomor Jawa. Cowok. Tapi bau minuman. Mbak Bara tuh denger tuh sampai mau berangkat ke sana. Terus saya itu dalam hati ya, badanku yang ini sekuat-kuatnya orang biasa kan masih bisa ngelawan. Ini paling tak tonyo pisan dasi yang moncrat ya. Sebenarnya mikir kayak gitu, tapi tengah hati ini ada ini. Ada kata-kata begini. Kamu itu loh ya, kamu cuman dihina orang, kamu cuman ditantang orang aja kok ya nggak mau sabar. Baginda Rasulullah itu
sujud lagi sholat disiram pakai kotoran unta itu sampai nggak bisa bangun. Sampai ada sahabat baginda Rasulullah itu yang dulu belum begitu banyak, masih baru awal-awal dakwah itu, baru melihat itu nggak bisa bantu, itu nangis. Itu aja baginda Rasulullah didatangi malaikat. Ya Habibullah, kamu berdoa sama Allah sekarang, pasti dijabah. Biarkan tempat ini saya balikkan. Orang-orang kafir itu biar saya musnahkan semua. Kata baginda Rasulullah apa? Orang ini tidak tahu. Beliau ini tidak tahu. Ini loh kasih sayangnya baginda Rasulullah itu. Tidak usah. Nah, baginda Rasulullah aja seperti itu. Masa saya yang cuma dibegitukan aja mau ngetok nih ajian cara bahasa kasarnya gitu. Akhirnya saya ya sampai setengah jam pur lungo yo ora oleh demi Allah. Orangnya masih ada sampai sekarang. Jadi sebelum kita naik ke makam Ilham Sarif kan di bawah ada kafe itu. Di situ kan ada perempuan itu. Sampai sekarang kan masih ada. Jadi maksud saya itu awak dhewe kan duwe junjungan, duwe idola. Kita kan semua punya panutan baginda Rasulullah, yaitu diikuti gitu. Nah ini khusus damel Bapak supaya hidupnya itu bisa selalu bahagia gitu. Nah kebahagiaan itu bukan dari luar tapi dari dalam ketika dekat dengan Allah. Karena ketika Allah itu menciptakan ikan, sebelum menciptakan ikan, Allah itu sudah menciptakan air. Ketika ikan itu dipisahkan dari air, ikan itu mati. Sebelum Allah menciptakan pohon-pohonan, tumbuhan, Allah itu sudah menciptakan tanah. Jadi ketika tumbuh-tumbuhan itu dicabut dari tanah, maka tumbuh-tumbuhan itu pasti akan mati. Tetapi ketika Allah menciptakan kita manusia, itu langsung dari Allah sendiri, ditiupkan dari Allah. Maka siapa orang yang jauh dari Allah, pasti hatinya akan mati. Pasti gelisah, susah, gampang marah. Seberapapun hartanya, secantik apapun istrinya, bahkan ada yang istrinya cantik pun ya selingkuh. Padahal istrinya cantik, selingkuhnya sama orang yang jelek. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketenangan, kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan Allah. Itu yang harus kita ketahui. Ngoten niku wae. Paham nggih? Makanya rumahnya kan dekat dengan masjid. Iya. Wong ya lebih jauh saya kalau sama jenengan itu. Saya aja kalau jam 2 pasti di masjid saya. Kalau jam 2 malam, jam 3 saya berangkat ke masjid. Usahakan 2 waktu antara maghrib sama subuh sama maghrib itu harus ada di masjid. Sampai usaha nih, insya Allah nanti tambah bahagia lagi. Nonton itu. Apalagi sampai sudah ke beberapa paranormal saja. Sampai ngundang saya harus geger sama. Tapi sekarang udah baikan. Baik ikut. Ini tanggal 19 ini anak berangkat ke sana. Saya yang gak jadi, saya mana itu Gus. Habis kok gak rela ngundang Gus Samsudin, putranya gak rela. Jadi saya marahnya gak mau umroh. Ya ikut aja enggak apa-apa. Iya. Ikut aja. Itu. Saya pengennya kalau orang dekat dengan saya itu sama saudaranya semakin baik, sama anaknya semakin baik. Percuma nanti dekat sama saya, sama anaknya jadi nggak baik. Gitu. Baik sekali sama orang tua. Alhamdulillah. Ya sampai main ke sana, main ke rumah anak, gitu. Nggak apa-apa. Ya tiap hari Bu. Kalau rumahnya anak itu rumah saya, yang suruh tempatin ke anak karena saya di rumah yang itu. Hari-hari ke sana tuh. Kemarin anaknya gak ada manasik yang terakhir aku di sana sama Mandu. Itu wali Allah loh itu yang dimakamkan di masjid dekat rumah sampean itu. Ya Ahmad itu Mas. Itu wali Allah itu beliau. Jadi gini Pak, dong ragat dong api sama orang sana. Ibu sih ya, aku bukan kita terus kasih kukus lo sing tamu lo. Anu Lora, saya jago jeragat dong wali Allah dong. Wali Allah itu yang dimaksud wali Allah itu kekasihnya Allah. Senyuman TV. Di kojera gedung ya ramar. Nyuman di Drama. Mau ceritaan itu. Tidak mesti loh ya, tidak mesti wali Allah itu harus masyhur, harus punya karomah, tidak loh ya. Iya.
Kula niku selalu nginget dawuhe Mbah Yai Saifuddin. Ada orang itu yang hanya petani tapi istiqomah ke masjid. Niku ketika makomnya niku dibongkar waktu ada pembangunan niku utuh niku wali Allah. Enek janda niku nggih amit ditinggal mati wong tuane gak suaminya nggak nikah lagi, istiqomah datang ke masjid, wali Allah beliau. Di wali Allah itu tidak harus yang punya karomah, Santri banyak. Niku nggak dipindah niku sebenarnya. Pindah kan. Karena yang di makom yang di utara itu karena bekas santrinya yang alumni ya. Sering ke situ terus ke makamnya itu jadi orang lain nggak terima karena itu apa ya? dianggap syirik. Boten dianggap sirik karena di situ apa itu kayak disepelekan itu loh Gus, dipanggil ragedong gitu ya Gus. Terus akhirnya disuruh pindah gitu mayitnya 40 harinya dipindah Gus. Tapi tetap utuh kata Jaya Minda itu Gus. Utuh badannya utuh. Dalam 40 hari ukurannya orang biasa udah Udah Busuk selesai. kan, 7 hari aja busuk. Itu 40 hari Gus. mulai Airnya itu saja teng masjid niku itu subhanallah niku air masjid niku. Saya itu panas-panasan biasanya air itu ya biasa di masjid itu airnya dingin. Kados amit dari kulkas itu. Iya. Yang di sana itu. Makanya dekat itu alhamdulillah sampai di sana. Saya itu di sana sebenarnya hanya karena dipanggil sama beliau yang meninggal itu wali Allah itu. Hanya disuruh jenengan itu untuk datang ke masjid. Makanya ketika saya ke rumah jenengan itu saya wallahi tanpa pamitan nggak tahu ya tiba-tiba jalan aja sampai dikejar sama ini sama pemilik rumah ini sampai dia nyusul ke masjid itu nyusul ke situ ya tahu saya udah di masjid itu jalan kaki saya itu. Jadi saya itu sebenarnya ke sana bukan sama yang undang itu beliau dan beliau itu di saya itu disuruh memberitahu jenengan untuk jenengan itu sering ke masjid itu gitu. Ini secara hakikatnya begitulah. Beliau itu orangnya nggak gemuk-gemuk amat, badannya ya kayak Mbah Pur gitu. Tinggi Gus. Iya, situ. ini namanya bakul. Iya. Wah, Teknologi niki. Ini dalam 2019 kan di TV kata dari Malaysia nyungut orang gedung kacung barang. Kacung motor. tangannya itu tangannya ada dipanggil kacong ya. ada tangannya ada Ngertos lah deh. Lepas kacung motor mau putih. ada tangannya ada Ngertos lah deh. Berat macam betul terus. timbul sakit telepolo Lah jenengan ngertos. Benar ngertos. Ini sering sakit kepala terus matanya burem gitu. Jadi perlu di ini. Nggih Gus niki. iya engkau telepolo 2 bulan jemulan 32 bulan. iya kemarin melaten Kunir diusahain ke tanah. Pak Arif Bacakan Al-Fatihah kepala namanya itu kunir rapuh. Olesan kunir diambil taruh di sini. Terus suruh diem, jangan gerak. Nggak boleh gerak sama sekali. Minimal 10 menit lah. Dikir Allah Allah. Itu. berat semuanya. gitu. Jam 3. Oh, ini nyeri kayak penyakit. Mau cari dokter binatang hampir 3. Sampai tak beli bu, saya kata ki kacong re, tak beli bu mon sobu obat beli ning kosak apotek. Niki dawuhe Mbah Yai kula nggih. Jadi salah satu terapi untuk orang punya vertigo, pusing, bahkan gejala stroke, bahkan stroke itu mandi 3:30. Pagi itu. Setengah, tapi airnya yang ngucur. Terus kalau bisa, niku kula sering ketrian niku kalian Mbah Yai niku Airnya apa Gus? air yang ngucur. Iya pegang niki gitu. Kula niku sering riyen Mbah Yai niku lek mandi niku kula nyekeli keran gini. Selang, pakai selang. Malah kadang-kadang kendi ngoten niku nggih wudu. Mbah Yai kan nggen wudune kan
Ngoten nika ta. Ngoten nika anu mbayahi piyambak. Bungker oleh kapan tuh orang komen mandi taman iki gede. Ada iya wis lah. Kalau bisa di tempat terbuka, tapi ojo udo. Heeh, maksudnya kayak aku ngono lho, terus di tempat ngono. Terus ben nggak ngucur gitu. Niku insyaallah stroke niku ilang. Vertigo, pusing. Sarap-sarap gitu. 3 bulan sikil dari lentang digendong sama anak saya 2. Kalau ke sumur digendong, nggak bisa jalan. 3 bulan saya. Rebe, pasca, sabar, tak ning jalan jo. Taning jalan kok. Taning turun dilecak. Je nyaman tak bereng kok tak sakit moro tak ngene tak sopot. Apa yang macam? Ini anu, pakai ilmu isyarat ini. Jadi kita jawabnya pakai hati aja. Bukan pakai ini. Wis ngarep wis Ngomong bahasa ya wajib nih. ngomong bahasa. Bahasa. Oh, kata orang suku suku turun karena bentar Madura seroge dia ke Pak Us. Enggak bisa turun 3 bulan. Biarin bicara yang tadi terus. Enggak bicara gitu penyakitnya enggak keluar nanti. Iya. Iya, bicara lagi. Terus orang Madura asli. Ngapain dari rumah anak saya Dua naik mobil nggak tidur sama sekali. ke sana. Mi Sama kata aja. itu suntik saya. Aduh tambah jatuh di lawang itu nyekelin gini. Nyekel gini. Jatuh saya. Nanti Aduh. ini Pur, selain beliau ini sering mandi subuh suruh hafalan. Entah menghafalkan ayat-ayat seperti surat Al-Ikhlas, Falak, Anas, terus tambahin nanti Wadduha, tambahin alam. Suruh menghafal. Orang menghafal itu insya Allah nggih menghilangkan iku nggih enggak bakalan pikun. Sampai niki dawuh Mbah Maimun. Menghafal niku di umur-umur tua ngaten iki malah bagus, ndak masalah. Terus menghafal niku ngilangi penyakit pikun, stres, kemeng ngoten. Nanti suruh menghafal ya. Umane sing dereng hafal surat Wadduha ya kuwi dihafal. Engko hafal niku gantos Alam Nasra. Gantos mungkin. Tuhan kan tak hafal di Yuji. Pan, tak apa lah cereng. Engkau bejeng duha tok. Apa cetrap? Kamu jengkok. Terus surat kamu dari surat bulbul. Terkadang kok kita beri tahu nih kos Yuji. Sabi seterong kok ya lek sabi tak tajud ke kut diambil itu saya sembahyang ngarang wudhu teku bantal gitu. Ini karena sering pusing, Iya. akhirnya mata pun ini Iya, Gus. buram. Melibatnya burung terus ya. Kesedihan aku Yuji. Kok setia telepon lo dulu mabel nyibur orang dulu lah demek. Jadi sampean semakin debu bagus. Ada toko obat, iya, muka-muka jodoh, Iya. sampean kiri ngono ya. Setiap habis sholat maghrib sama sholat subuh Alam Nasrah 7 kali, ayat kursi 7 kali ya. Alam Nasroh, Alam Nasrah. Alam Nasroh, takasodroh kasa. Iya. Kelas 7 kali. Nanti kalau mau tidur baca surat Al-Ikhlas, Falak, Anas 7 kali. Kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu selekor kali. Dua Ini bagus bagus 1 ini lah. kali. Jadi ngaki, saya bakal baca ini ada ngaki kini ga. Ala Nasrul. Tapi nanti dihilangkan dulu anunya. Lah anak saya itu 2 kali beristri Gus. Ini tadi saya mau bilang ada hubungannya juga dengan nasab. Dengan nasab. Nasab itu berhubungan Punya juga anak dengan saya. tempat. Ini Yuji. Dengan tempat. Kau sini lagi awang nasab. Yang mana itu bos? Nggak penting apakah itu penyakitnya, yang penting itu pada penanganannya. Iya. Jadi tempat yang sering digunakan untuk membaca sholawat, apalagi dengan orang Madura. Madura itu biasanya sangat cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Mbah Maimun, ketika kita tempat kita niku sering diwasni sholawat niku nekakne rahmat. Termasuk narik rezeki, dadakne obat niku. Panggonane sering tinggo sholawat, mau sholawat. Ngoten niku. Ya nanti insyaallah di anulah tak tarik engko anune gangguane sing ndek omah insyaallah.
kami ini Gus, ini Dadu Keputir, saudara saya, tiga-tiganya, emaknya itu menjadi saya itu, yang jodohin emak saya itu. Kulang guyu, aku sangat. Begini pokoknya, aduh, dia yang balik saya dalam sayur. Kita zaman kan Bu. Aku aja sing turun. aduh, Ketiganya itu dicoba. Tenang. Bibi nanti jika cuma jadi saya bibi. iya, ada bini menjadi dia, Jodohkan. kau di pernah menjadi cong, mana no, ada menjadi, ada panakan kau Indria, kayak gak bini, Korengnya dipin dulu. bini tapi pakai lebih dari kacau, menjadi Indria, togel kapi kon kacau dari kau. Ngerti sudah. Kalau ada yang nantang jangan dilayani ya. Ya. Ya, sabar. Nang apa lah. Apa Itu itu? sih purinyo Mungkin ada pembeli tanpa detik gitu, udah. Kita mau ya. Detik. Apa yang menjadi kelemahan kita itu sebenarnya kalau kita bisa berdamai karena Allah itu nanti menjadi kekuatan kita. Kula mawon nggih. Saya itu kan Selasa Wage api. Saya itu orangnya Sama itu. Saya sebut kiri. Iya, salah sebut kiri. gini, nggak saya aja, saya nggak ngomongin beliau. Karena dalam ilmu tasawuf itu apa yang kita bicarakan itu sebenarnya ya membicarakan diri kita. Menasihati orang itu menasihati diri kita sendiri. Jadi saya aku ngomong ini padahal ngomong ini. Selasa Wage itu temperamental. Iya, Gus. Kalau tidak diimbangi dengan sholawat, bubrah. Tapi ketika kita ini oleh Allah diberikan sebuah barokah atau kalau bagi orang yang tidak paham musibah, gampang marah. Iya. Tapi lek marah iki mergo awake dhewe gak sholat, kita marah. Iya. Marah ke diri kita sendiri. Iya. Kita nggak mau datang ke masjid, kita marah. Kita nggak bisa tanggung jawab sama istri, kita marah. Niku sae. Jadi kelemahan kita itu dijadikan sebagai kekuatan untuk diri kita sendiri. Makanya kelemahan itu perlu untuk kita pelajari, untuk kita pegang, untuk menjadi kekuatan diri kita. Ngoten niku wau. Nggih. Wong Selasa Wage, pokoke wong lek nang wesuhan terus bisa guyu ae. Salah sebut kiri ya. Tambah barokah. Kemudian ini. Satu kelebun. Patang ale ruang. Kemis kelebun Yusuf. Kemis kelebun. Monari ya. Senin paing dari hari. Kalau dulu gini Gus, saya sebelum sakit ya. Kalau disalahi orang saya mesti panggil lain orang. Tolong pukulkan orang itu saya gitu. Saya kasih uang itu. Tapi sudah sakit saya lebih baik minta maaf aja. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, tapi tasawuf itu sangat perlu fikih ya. Karena orang belajar tasawuf tanpa belajar syariat, tanpa belajar fikih jadi jindik. Niki ngati-ngati nih. Makanya kula niku teng mriki santri-santri kula niku sing penting fikih ya, sing penting ngaji nih. Atau sing wau jenengan sampai niku wau. Jadi penting ini kan ada yang sampai masuk penjara kan? Ada ya? Ada ya saudaranya yang masuk penjara? Ya dulu. Saudaranya? Enggak sekarang sih. Dulu iya Gus, saudaranya. Ya ya kayak tadi itu abang itu kalau kalau sudah sama orang itu Gus, nanti kalau main depan kan negeri kita negeri hukum, negara hukum Gus. Jadi kita kiranya nggak kena hukum gitu Gus. Tapi kan saya bilang kan berurusan sama Allah. Hukum Anu lepas saja dileburkan. Karena ego yang paling besar itu dileburkan dengan zikir Allah itu nanti hilang egonya. Pikirin tuh suruh banyak zikir Allah. Oh, dikasih tasbih kos 2 kan. Kalau mau berangkat masjid, aku pegang satu. Apa ini buat apa ini mah? Loh, itu kan di masjid itu kan baca subhanallah. Ini diginikan.
Ini buat apa begitu, Gus? Kan di masjid itu subhanallah, subhanallah. Nanti alhamdulillah itu diputarkan 33 kali. Sekarang bawa terus, Gus. Ya namanya gak mengerti kayak gitu, Gus. Ya dari dulu. Sekarang alhamdulillah, saya alhamdulillah. Tadi di perjalanan, mari ini sholatnya di masjid Malang. Dalam hati, ya Allah, alhamdulillah sekarang bisa mengingatkan dulu. Saya yang berhenti sholat, abang yang nyetir cuma di masjid pasti berhenti, tapi saya sama Dok, Gus, masuk masjid. Ayo yang enggak, aku di sini saja, ya Allah. Sampean dipuk nang masjid kok koyo najis. Sakula sampai ngeten, Gus. Saniki alhamdulillah nggih, Gus. Kula adem ngoten, Gus, karena kula niku lek cuma teng harta niku. Kan yo nopo nggih, tapi lek suami yang idaman kula niku nggih niku masih mboten ngertos banget, pokoknya sing penting idamannya dia. agamae ngoten lho, Gus. Mosok sampean gak kepengin masuk surga bersama besok pas. Amin. Ngoten kula, Gus. Saniki alhamdulillah Berarti jadi suami idaman belum lama gitu. Dia niki garang. Kayaknya perlu bangun nikah kayaknya. Ada Bali. Nanti saksinya saya dapat 100.000. Yeay. Maka bahkan ngeten niki. Daunnya dari Mbah Yai Asrori itu selalu kula pegang. Jadi musibah itu sebenarnya adalah barokah. Di orang-orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah itu biasanya dibanting. Dan niku mengke Ibrahim niku penting. Karena kesengsaraan yang mendekatkan kepada Allah itu lebih baik. Niku sangat-sangat lebih baik daripada kenikmatan kayak contohnya nikmat sehat tapi jauh dari Allah. Makanya banyak orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi wali Allah itu setelah terkena musibah. Karena yang paling kita cintai itulah yang nanti sama Allah itu akan dijauhkan. Karena ujian terberat kita itu ya yang paling kita cintai. Makanya kita paling cinta kepada harta. Nanti sama Allah, kan sebab Allah itu punya sifat pencemburu. Kesannya kita itu benar-benar cintanya itu hanya kepada Allah. Makanya hati-hati dengan hal yang paling kita cintai selain kepada Allah. Itu nanti membuat Allah itu cemburu. Nah, termasuk dengan saya sakit seperti ini, terus beliau jadi mau lebih mendekat kepada Allah. Mungkin istiqomah. Amin. Allahumma amin. Semoga nggak lupa lagi, ngoten lho. Kok lupanya sakitnya kan ya repot ya. Iku ibaratnya ambekane niku kula bilang ya, Gus. Ambekane sampean iki oleh nemu ngeten lho. Mboten nyangka kowe lek ajenge urip maling ya, Gus. Mas niku masih wonten sinten-sinten pun mboten mboten isi niku pempesan tok. Mboten klamben ya Allah sampai ngeten teng kula. Mosok aku umurku kate pendek ta ngeten. Ya sampean sing sabar ngeten. Kula cuma ngeten tok lah sik ajenge diobataken teng tiyang terapi mboten purun sik mboten percaya, Gus. Dadi kula yo nopo kan repot ya sampean sing sabar cuma ngeten. Alhamdulillah ini kupon kontrol niku dokter bilang mboten wonten medis pas Mas Kiambak sing nedhi teng jenengan niku. Sering tawasul ke kiai yang makamnya di samping masjid tadi. Ya Ahmad. Terus lebih penting lagi sering datang ke masjid itu. Bukan lele aja masjid karo iki. Oke. Kulo mau kebong pagi pon nyai. Pertama kulo boten nate Gus nggih. Enggak bikin maulidan di masjid sana kemarin, enggak mboten damel maulid teng dalem niku, teng masjid niku. Sudah. Sing maulid sing sakniki niki sing apes Gus nggih. Loh, kok tumben kok kana apa-apa ngeten kula nggih. Terus saya nyai, nggih terus saya punya ini pun. Nih, kan biasa sing meriah niku maulid Nabi kan. Iya, macet ngeten teng kula. Saiki danae biasa nang masjid digawe karnaval ngeten kok nggih. Wes karnaval udan terus nggih. Mboten biasa ngoten. Apuk ngeten kula teng dalam mobil kali Mas. Biasanya di sumbangan teng masyarakat niku damel memeriahno masjid. Ade. Oh, Bu, mercon cuma satu. Tadi mari salat maghrib niku kula medal kalian duke tumbas mercon gangsal nggih. Sing isi 8 niku Sampai ke lakun. udan. Ya, kalau saya karnaval nggak ikut, tapi maulid saya ikut. Terus Karnaval saya nggak ikut, tapi maulid saya ngubengin desa.
Yes ajane sami pentingnya gitu, tapi ini bukan maulid Nabi. Nggak ada yang lebih penting daripada punyaan untuk maulid Nabi maulid. diambil untuk negara no. Gotok karnaval. Lek daerah kono lek karnaval niku ngundang sound bikin mriki. Niku sapa brewok niku. Awet muda, brew ada roto Nggih, kapritan. tapi maulid itu tetap lebih penting. Pundi desane brewok niku. Lah, Dekat sini. tangotong bedami apa? Anu keker entar nih, jadi menggelar apa dino. Orang Madura itu kan biasanya maulid itu sangat-sangat mencintai baginda Rasulullah. Kalau ada kegiatan di masjid itu monggo, mau bikin pengajian, selamatan itu nanti saya insya Allah saya datang nanti. Datang nanti. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Nginep sini semua ya malam ini ya 3 hari ya. Lek bulog ya mahon. Masa malam-malam gini mau pulang? Yang nginep Betul. Kan bisa niki ten mriki. Sudah saya ada bawa kunciannya. Pokoknya punya hajat apapun niku nyuwune lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya hajat apapun itu yang terpenting diperbanyak sholawat. Sampean pengen apapun tak, pengen punya istri, pengen punya anak, pengen sehat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen apa saja, gempur pakai sholawat, gempur pakai sholawat. Nah amalan saya cuma itu. Saya itu tidak bisa apa-apa Pak. Saya itu Kon Pak, anak sholawat niku ya no komuni niku dan temen ngerti ya. Jangan bahkan ngeten nggih. Niki dawe ning Jajil saking Pondok Lirboyo. Niku beliau dawuh niku. Nabi Adam itu diampuni oleh Allah. Itu semacam-macam donga, ora panggagak di sepuro kalau gitu. Di sepuro niku ndamel asmane jenenge baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Nabi Adam. Lha awake dhewe iki wis diajari saka nenek moyange dhewe kan dhisik lho. Ndonga lewat Kanjeng Nabi niku wis diajari ket nenek moyange awake dhewe Nabi Adam niku. Dadi lek cara nek wong ngomong syirik musyrik kan gak paham ngono kuwi. Ngoten niku. Mergo Kanjeng Nabi niku kekasih Gusti Allah. Ku enak njaluk nek Gusti Allah lewat kekasih niku gampil. Gampil niku. Ngoten niku wae. Kanjeng Nabi niku sing diajari teng awake dhewe niku nggih syukure niku. Si ora kok mergo surga neraka mboten. Kanjeng Nabi niku salat dalu niku ngantos kakine bengkak. Niku ngantos Siti Aisyah niku ngantos nangis mergo ngertos Kanjeng Nabi niku salat dalu. Dawuh kalih Kanjeng Nabi jenengan niku sampun dijamin surga, jenengan niku pun dados kekasih Gusti Allah. Nyapo ta ngono bahasa Jawa niki. Nyapo ta kok dadak salat bengi. Kanjeng Nabi niku dawuh. Kalih mbrebes brabak ngoten niku. Saya itu, masa iya saya salah kalau saya itu melakukan seperti ini karena syukur dumateng Gusti Allah. Makanya dawuh Gus Bahan niku syukur niku di atase takwa. Mergo ngibadah iku dadi seneng. Boten kok namung kewajiban tapi dados kebutuhan. Jadi tidak ada jadi beban. Ngoten nggih. Madura kudu tresna karo Kanjeng Nabi kudu luwih lho. Nggih ta? Keturunane saya oleh piye ta. Kula niku jane nggih takdim kalih tiyang Madura niku medunten. Sebab guru dari Jawa itu kan nggih sanate saking Syekhona Khalil niku. Syekhona Khalil. Ngantos kula riyen asal ijazah surat Al-Ikhlas 12.000 saking Abah Hamid niku nggih saking Syekhona Khalil. Supaya bisa ketemu Nabi Khidir niku nggih dari Syekhona Khalil. Surat Al-Ikhlas. Nah, tak tanya tadi maulidan bikin apa gitu.
Pinten Gus. Kamu. Ya teng masjid niku Gus. Apa ning Bu? Kono kan iki. Ya terter pancet kula. Ya, kemudian orang. Momo cek lemar. Wonten masuk kula kepengin niru tapi kan kula Ya, cuma ibu rumah tangga. Gus. Baik kula ya Allah Bu. niki. Dino apa nak? Ning budi itu. Malam Lepor kan di. Kada akan tahu. Kena. Besar kok Maria Gus ngundang Romo Yai kan telu Gus. Wonten dor procedure megah Gus. Nggih wonten hadroe niku. Sing wingi niku kula nggih Gus. Anu menapa walit sing tahun sing wingi niku kan tani kula niku apes nggih Gus. Kan rugi pun. Mosok seberapa hektar oleh yatra niku 1.217.000 Gus. Iki mesisan tak tabungno kabeh ngeten lho niku. Tepae hadron niku kan sing nabuhi niku tiyang gangsal 11 nggih Gus. Sing anu vokal setunggal ponan kula Eco Gus. Wah, naik pentas kula Gus. Mesisan sekolah mek didik ngeten lho. Naik pentas kula sawer hati. Naik teng pentas kula. Nanti kalau panennya banyak bikin acara di masjid itu ya. Oh, itu yang Oke. Kalau nanti ini. kan kula cuma ibu rumah tangga kan niku sing anu kula kan apa terus masih kula cuma nyaran Gak apa-apa kula dinikmati. kan boten bareng masih sing anu kula cuma bejani kali masih Kemarin sudah jalan-jalan pakai pentungan. Ngubungin desa. Itu saya bawa di mobil. Nggak tahu dibawa kemarin bawa ke Jember tuh. Toh banyak meletus beda mobilnya. Moga tiban nggak bisa. wiki terus saya Gus wiki tak golek iki kesabene apa Pak iki lho aja kok tak jelen nang mobil sampean dhewe kok sendele nang burine klambine kok iso tak golek sabune ngeten lho teng lemari Gak apa-apa kemana-mana dipegang gitu kayak saya gini seneng aja. Megang tongkat itu anggap aja sunnah gitu. Ngikuti kena Rasulullah. Belum tongkat sekarang bentungan. saya sambungan saya ini saya bikin Nah, itu godo itu. Buat godo demit. Nonton sabung berbaju. Seorang terlihat dia mengira ketahanan. Kalau dia Kedena. enggak bareng ini bos ini kan. Kedena. Nak kan ada kukus ni. Oh, sudah ni. Tokat. Pak Nur ini betul ya ini Nggih, monggo. boleh cuma dikukus mungkin Taruh, wis kasih Umi. kresek Kukus ni. Niki lek menurutin jenengan Bali. Niki saya ini jenengan terapis daya apa iku? Nggih ta? Teng freezer bisa Sampai bekam, kukus Nggih ta? dibuka plastiknya Niki lho, sing engkan niki lho. Jerone ati lho Mas saya. Iku kelas Nggih, Pak. Putan lepet. Niku mateng pun Pak Nur. Langsung. Ayo bawa masuk. Betul teng umi niku. Yes, bawa semua aja. Ah, niku agak-agak niku sebenarnya niku. Oh, ini juga ini juga nih. Niki sekol itu tolong anu. Santri-santri suruh makan taruh di tempat santri. Niku sekolnya kata kok kali niku sekol. Ya, yang oleh-olehnya aja dibawa. Bawa masuk tuh. Yang ini belakang. Ini nanti mau dipakai sahur sama busnya ini loh. Nah, Kokaknya ini. Wangi itu kan? Tadi kita santri nih kebongkatan nih ulama ayam kali telur. Besok malam aja. Ke situ besok malam. Saat ini kita malam. Bersihan. Jenengan sekali-kali tumut ah. Gaji sekolah kasih besok Pak. Iya, iya Pak. Langsung buka. Atau mau ikut pembersihan rumah? Nah, niku dicak, Bos. Ayo jepai tantangannya Cikwang, Mbak. Cek gak kondo aku ben apa ya kening hipnotis jadi Samsudin ngeten, Gus. Ada yang gemen ki, Gus, pembersihan rumah anu lho.
Cukup Samsudin ya. Nggih. Kula niku sampai ati ya Allah. Ada yo Mas Melo, sampean ki ero ngeten kula. Wong sing gak ero iku yo jangan asal ceplas-ceplok. Dadi sing cemrek iki kan sakit atine nggih to. Lah sing ngobati niku mawon niku mi tetu kumi editor ngeten sing Habib niku Gus. Wis. Pokoke wis sing penting sembuh ngoten tok kula. Sing gurune sing Kalimantan malah ngelokno sulap. Iya disulap temen aku. Buktine aku waras disulap mbek Gus Samsudin ngeten niku. Gusti Allah yang mengobati itu Allah. Saya itu hanya jadi perantaranya. Di media ini Namun dia mau. Semuanya itu Allah. Kalau Allah berkehendak itu ya mudah. Gus, nun sewu nggih Gus, tanglet. Misalnya lek bugul itu memang harus dikeluarkan bugulnya gitu. Buhul itu sebenarnya ikatan, khut. Ikatan itu macam-macam. Ada ikatan karena omongan. Ada yang semacam sumpah kosam namanya. Itu nggak bisa ditohirkan. Oh, Nggak bisa. Ada juga ya menggunakan seperti angin ya ada. nggih. Ya kayak kemarin ini kan teng dalam jenengan itu kan saya ndak melihat apa-apa. Sepenting tak keduk ngono wis penting. Kayak 4 penjuru rumah paculi keduk. Kan nggak dapat apa-apa kan. Ya semacam hanya semacam tanah mawon. Nah kersane Gusti Allah ketika dibuang di sungai kan ada macam-macam. Nah ngoten niku kan nggih Allah yang menghendaki gitu. Tapi ridha Allah niku tergantung dari ridha suami nggih untuk istri ya. Nggih. Jadi membuat suami senang niku nggih ndamel Gusti Allah seneng ngeten nggih. Dimangkane niku terus jenengan anu ya ngulutan ya. Niki jenengan tuturi. Lek niki kan kula ibu rumah tangga, kula wakile Gus niku sing wajib. Lek pas mase sing ngoten. Tapi kalau jenengan penting ndamel beliau seneng nanti dia nurut. Macak sing ayu. Wayu tok ndino Gus. Ning ngarepe guyang-guyu. Kok dikono. Tiap hari ngecepek aja ini. Sering-sering diciumi, kawani, ya mau ya. Ya mau ya. Niku kok iling ae ngeten kula. Tuwek ngeten. Nggak boleh. Macak yang cantik. Ya mau ya. Lek wong wedok nang kula lho kok sajenge bidal teng masjid mawon kan pun siram nggih. Kula niku celak nomor 1 celak. Terus nawani niki. Terus nawani iki. Mboten. Lah. Mosok ajeng teng masjid nawani. Ilang kok targete. Perbedaan wanita kali laki-laki niku itu. Wanita laki-laki niku sak gen-gen. Deknya. Oke, kapan pengen juga endang ngoten niku. Pokoknya ibu damel beliau niku sing seneng ya. Kapan pengen beliau sehat terus ta? Nggih, Gus. Ojo-ojo sering diseneni. Mboten nyeneni napa, Gus. Nggih terus kula niku lek masuk waktu Pak jarine ojo diundur-undur. Lah Mas kan kadang pas dugi niku, Gus. Pun masuk waktu kok sik tangi ngeten. Niku cuma ngecepeke kan ngecepek apik, Gus, ngelingaken. Lho kecuali kerja terus anti akeh duite ngeten kan mboten apik, Gus. Tanglet pong tang Mas ngecepeke kula ngecepek napa tanglet pun. Mboten nate kudu kei baik kei blonjak mboten kula niku, Gus. Saestu mboten. Kei sakmenten nggih alhamdulillah. Mboten nek urusan duit niku lho nggih. Nggih bener niku ngecepek terus kula ngecepeke kula tangletaken teng saya. Jika tadi Apa? Wae pun Gus, mboten mobil mulai naik niki. Niki Drama. Dua orang nih. Tak niki ngantuk. Kok mau yang sekali kan Wanita itu yang penting ketaatannya kepada Suami. suami. Makanya yang paling sulit itu dilakukan karena itu yang paling utama untuk menuju surganya Allah, untuk menuju ridhonya Allah. niku dengan cara mencari ridhonya suami. Allah. Nggih, liwate suami niku. Wong wedok iki sing penting taate karo bojo. Bojone.
Gampang golek surga iki, Gus. Gampang. Gampang. Maksud saya ngeten. Tentang ibu Maksudnya gitu. gini, kalau tentang suami ya itu lebih ke urusan suami, tapi kalau jenengan urusannya ke Suami. Kata Siti Asiyah niku kan nggih ngoten. Suaminya Firaun kan? Siti Aisyah. Iya. Asia. Asiyah. Oh, Aisyah Rasulullah ya. Iya. Maksudku ya jangan hanya memberitahu tentang waktu sholat dan sebagainya, tapi membuat senang. Sering nawani ngono. Aja ngandani ya ngono. Oh. Tambah gede gue. Apa cari gue ngeten gue iku. Iku wis senyum iku. Apa cari gue iku mang ayo ngene kok iku. Al-Fatihah. Niki mungkin kula terapi kalih masih kula nggih. Nggih, Gus. Iya, iya, loh. Gus menjel bisa. Hah? Gus menjel sudah. Udah sedikit kali pandi. Jangan hanya sekali, maksudnya kalau bisa ya jangan sehari 3 hari gitu. Ada terapi paginya gitu, ada terapi sholatnya. Kalau sholat tak pernah cuti, sholat malam, Gus. Susah berdiri enggak? Nggih, sholatnya duduk, Gus. Anu teh kanan katanya. Bilang Iya. ini terapi. Oh, anu Gus, ini Gus Amit ya Gus. Kayak ada di depan Gus. Mbak masih melakukan kedemak-demak tapi sholatnya normal, Gus. Alhamdulillah. Berdiri. Nangki ayo kan normal. Iya, untuk muncul lah. Harap kan Gus jam sakit lek. Dia kan juri kerja Ya, cocok. kemudian bilang ke Gus, sholatnya anu gue menawi sakit sikit. Yang masih dirasakan apa? Yang belum. Ya, di sini aja. Kira api sholat ngoten lho, Gus. Pripun apa hal ini mengke? Terapi pripun selanjutnya? Selanjutnya. Itu yang ada Lonjor. ketujuh mendamping feeling yang itu tidak Gus ya. Tidak bisa sepak. Iya. Jaga pola makannya. Nggih, pola makan. Mengambil lagi aja potong pamle. Saya itu sampai sekarang nggak makan nasi udah hampir 1 tahun ini saya. Oh, Gus ya. Makanya porang saya. Muncul. Gula darah itu ya bahaya loh. Gula darah. Cing manis itu bahaya. Saya tuber Tidak masih boten boten. Al-Fatihah. Nanti kakak saya nanti yang beresin ini ya, Lia ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Istiqomah ya, subuhnya ke masjid ya. Nggih, Gus. Jalan kaki aja. Nggih, jalan kaki. Wong sebenarnya siang itu di aspal itu jalan nggak pakai sandal itu sehat kok. Dia dari rumah jenengan ke masjid itu loh. Coba aneh Gus mulai begini ping sekawan pun Gus. Jumatan. Tak hitung boleh kula sampai 40 besok podo be haji. Aman jadi kesan. Katanya lebih awal. Asistennya tak ngitung Gus tak syuting wis. Kembali alhamdulillah Bu gak usah nemu emas kula seneng pol Gus. Ningali Mas ketemu melepat teng masjid niku Gus. Banter melambai banter Gus. Berarti koma. Abu. Era kafe.
Setre tengah tadi ya di. Nah, mandai buka pada nanan kita. Bengko lagi bini mungkin tadi. Kita udah hidayah ini, kenang lekon. Dituntasnya pripun Bandung? Pripun ke? Kaku batu. Kasihan. Air garam. Kirim air garam. Kirim air garam. Haram itu lautan. Dawe Mbah Yai kula niku hati itu harus dibuat seperti segoro. Segoro itu maksudnya lego lilo. Jadi jangan ada rasa mangkel. Ya Pak. Tidak boleh ada mangkel ya. Alhamdulillah. Ada orang yang nggak suka sama kita, ya itu sebagai pengingat kita untuk ingat kepada Allah, gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, semua orang dianggap baik, kita yang nggak baik itu aja. Mengingat keesan kiamat. Direndam air garam. Kiamat Pagi, Mbak. Terus jalan-jalan pakai sandal. Ya di depan halaman itu aja gini. Dilatih terus. Jangan tak ini. Cuma aku tak bisa. Aku tak kiamat. Yang manusia nanti Ya. Aduh. Engkau ke tangan. Banyak minum air putih gitu. Ya. Minumnya air putih. Sini, Anda bisa. Al-Fatihah. Tangannya pegang perut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti tak bawain minyak kelor. Minyak kelor itu minyak tanah, minyak makan dari minyak kelapa itu loh, yang sudah direndemin daun kelor. Nanti dibasuhin ke ini ya, setiap mau tidur gitu ya. Ya ke badannya, ke kaki gitu gitu ya. Siap nih ya, minyak kelornya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sayyidil asma. Siapa nama beliau ini? Jupri, Gus. Nama ibu bapaknya? Selama sama Pak Saluki. Al-Fatihah. Istrinya yang nggak boleh ngomel-ngomel loh ya, biar suaminya cepet sehat. Al-Fatihah. Takbir 7 kali. Takbir kayak ke sholat itu tangannya diangkat Allah. Agak tinggi ya, agak tinggi. Allah agak tinggi.
Cek sama pelan-pelan. telinga. Sampai Jadi ke telinga. yang bobo Di sini. Tapi agak lama, diulang lagi. Oh, pengen ya. Enggak megang. Diulang lagi. Oh, bukan. Direnggangin. Kita locel ya. Ininya di sini. Sini sayang. Lihat saya dulu sayang. Ini. Allah. Mekar, Pak. Baca Al-Fatihah dulu. Surat Al-Ikhlas. Dia locel lah. Ini sholatnya juga masih perlu diperbaiki ya. Sholatnya, gerakan sholatnya, bacaannya, rukun-rukun sholatnya, syarat sholatnya Rukunnya perlu. saja nih sudah tepat Gus. Sekarang itu kakinya kan bilangnya sakit, jadi non saya bunyi Gus. Sepatutnya gini ya Gus. Itu kalau sudah sujud gini Gus. Kasihan saya nungging gini Gus. Robi Firly begini Gus. Gini. Enggak, maksud saya gerakan awalnya dulu. Seperti gerakan takbir, bacaan takbir. Itu dulu penting. Karena awalan juga nanti yang menentukan akhir kan. Iya. Nanti ini ya sambil 3 hari duduk-duduk saya di sini, besok juga saya ngetes antri sholat itu nanti biar sambil saya ini praktekin sholat dulu. Nah orang itu kalau sholatnya bagus nanti semuanya jadi bagus. Iya. Gitu. Al-Fatihah. Itu bagus, Bu. Oke, nanti saya terapin nanti pakai minyak keluar dulu ya. Kalau Kang Masnya ini siapa namanya? Jong nyaman sampean Jong. Muhammad Saiful Bahri. Muhammad Saiful Bahri. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Kenapa belum menikah? 2 kali. Punya anak 1. Anaknya SMP. Boleh ngelamar ditolak itu Gus. Ya mudah-mudahan sudah dari sini. Punya jodoh Kayak lagi. keponakan saya selama 3 bulan nggak melamar anaknya orang, anak keponakan saya dilamar anaknya orang. Alhamdulillah. Cuma minta amalan buat sabar, Gus. Buat nerima dan sabar. Al-Fatihah. Bagus, sampai punya niat itu saja sudah bagus karena kita sudah punya kerentek itu semuanya yang menghendaki kita ingin seperti itu pun juga Allah. Maka yang penting terus dilakukan. Ya memang iman itu begini naik turun. Supaya iman itu terus naik itu salah satu ijazah dari guru saya sholat malam. Sholat malam itu insya Allah iman itu selalu bertengger karena naik turun iman itu. Nah, supaya iman bisa selalu di atas, mengendalikan nafsu kita, syahwat kita, itu caranya dengan sholat malam. Semua hal yang kita inginkan itu dimulai dari sholat kita. Makanya lemburan itu penting banget, lembur itu. Supaya kalau kita kerja itu nggak cuma cukup untuk makan, tapi bisa untuk yang lain-lainnya. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat malam. Sholat malam. Nanti tak kasih jasa sholat malam ya, yang benar-benar bisa membuat kita sabar. Yaitu nanti ada sholat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah 10, 20 salam. Dekat ketiga setelah Al-Fatihah sholat Al-Ikhlas 30 waktu. Itu namanya sholat hajat khusus
Kalau dicatatkan dan Bisa boleh. Nanti ada catatannya. Ada bukunya nanti. Nanti ada bukunya sekalian. Itu juga yang saya berikan untuk yang ambil gembelengan sholawat itu yang saya berikan. Nanti sekalian saya kasih nanti. Ya. saya pernah menjalani sholat malam, cuman saya kan gurunya cuma lewat Facebook. Kalau sekarang kan langsung lewat bus gitu. Pokoknya niat untuk mencari ridha Allah. Kalau kita ngejar akhirat itu dunia pasti dapat. Dunia itu ya masalah anak, istri, semua ini kan ya masalah dunia. Ini bukan cuma masalah harta, tapi semuanya mencakup tentang hidup kita di dunia ini. Ya dari sholat itu, sholat malam itu, subhanallah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang soleh. Tidak bisa. Non muslim Ronaldo itu bisa sedekah, bisa amal-amal yang lain, tapi untuk sholat malam itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang soleh, yang dicintai Allah atau kita yang mencintai Allah. Kita kasih jasanya nanti. Saya sholat malam itu yang hajat nggak ikut punyaan Gus. Oke, sholat sambil menghitung gini. Iya, boleh apa Gus? Oleh. Oh, jadi saya Allah, aku kalau sholat hajat punyaan Gus kan ngambil 4 rakaat ya Gus. Sudah Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali, yang kedua 20 kali. Ya sholatnya sambil menghitung gitu. Jadi kayaknya kurang sek saya Gus ya. Saya sudah sholat hajat biasa ngambil 2 rakaat gitu, sudah sujud tobat hajat itu pasti tiap malam ya Gus. Sebenarnya itu ada asbabun nuzulnya, baik itu yang dilakukan oleh sahabat baginda Rasulullah maupun oleh baginda Rasulullah sendiri. Sholat malam itu yang paling bagus itu yang suratnya itu panjang. Kalaupun tidak panjang, yang lama. Salah satunya surat Al-Ikhlas itu. Oh, diulang-ulang gitu. Iya. Oh, sholat pertama aja saya sudah Fatihah 10. Nggak dihitung nggak apa-apa. Ya Gus? Nggak dihitung nggak apa-apa. Oh kan itu nggak apa-apa, Nggak walaupun lebih gitu. Nggak apa-apa. Oh, aku dulu waktu dari sini kan jamaah terus ya Gus sama Pak Gus. Jadi sudah lupa. Terkadang kalau saya sampai hati saya itu Kumpul lah, Gus, kadang kerasa lupa. nyaman, tek gitu. Kadang sampai 30, 40, mungkin insya Allah pernah sampai 100 kali. Surat Al-Ikhlas itu. Jadi hampir satu malam itu hanya dapat 2 rakaat itu ya pernah. Enggak aneh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus baca surat Al-Ikhlasnya itu terus. Sampai hati itu plong gitu, enggak apa-apa. Hanya minimalnya itu bukan minimal di 10 gitu. 1000 kali pun ya enggak apa-apa. Makanya ada yang tanya pernah, sama itu jadi orang cengenges maksudnya kok seneng aja gitu walaupun banyak masalah apa. Salah satunya sebenarnya ya ini boosternya itu kalau motor itu bensinnya itu ya ini doa ini surat Al-Ikhlas ini. Nah motor itu kalau nggak ada bensinnya ya nggak jalan. Orang itu kalau nggak ada zikirnya ya hidup itu ya lesu gitu, lemes, nesuan kemalan saya. Ini penting kan, sama cocok nih, sama minta cukup 1, minta pengen sabar gitu aja. Karena kan memang semua yang bisa itu kan hanya Allah. Dari sabar itu nanti dapat semuanya kok. Dari sabar itu nanti semuanya dapat. Satu permintaan tapi ini pinter ini mencakup semuanya ini. Iya. Lanjutkan Pak. Pak Us. Sakit pinggangnya sampai ke kaki. Ini nabrak. Mati. Sudah lama katanya sakit. Ambil tadi. Siapa namanya? Susiono. Susiono. Al-Fatihah. Nanti cari daun alpukat itu direbus ya, diminum. Nanti direbus 3 gelas jadi segelas itu. Daun alpukat. Nanti ya biar saya terapi dulu.
Ibu namanya siapa? Sarini. Sarini. Ki. Oh, Sahrini. Sarini. Oh. Enggak ada hanya, Gus. Sari. Kalau Sahrini artis, Gus. Yo. Ini Sarini. Kalau yang ini Sapi Udin Jupri. Yang ketiga Sapi Udin Yusuf. Bo iya bersapi dah lek. Kalau saya Kebu Anabrang. Bersapi ni je pecena. Nama ibu bapaknya siapa? Sahrini. Sami, Gus. Sarini. Ya, siapa nama ibu bapak? Saluki. Bapaknya. Ibunya Salama. Ibunya Salama, bapaknya Saluki. Saluki. Sama kalau itu bapaknya itu. Al-Fatihah. Ar-Rahman wa Rahim. Anu ya Pur, kunir desa ndek tanah ya Pur. Kalau di kepala ya Pur. Terus diem, jangan gerak. Cukup dirasakan keluar masuk nafas, zikir Allah, Allah gitu nanti ya. Iya. Terapi dulu nanti. Learningnya ini apa? Cari jodoh. Kamu dok. Anaknya Pak Jupri itu. Anaknya itu. Kalau jenengan siapa namanya? Al-Fatihah. Ya memang jodoh ya, yang lakinya diem, yang perempuannya ceng. Mungkin lebih bisa sedikit dikurangi teng-teng-tengnya, suaminya bisa lebih Bisa rekreatif. dikurangi dikit gitu. Anu juga. Agak kalem dikit. Oleh diroro pe bapakku langsung tak gas langsung pol pisu. Alih nanti kula Gus. Duh, sekiranya sampai digene digoyang-goyang memang sih. Sajane niku lho Gus sing kata omong Gus masih nek kula kata ngecepeke nggih niku soal niku bener Mas. Kula boten napa boten ngalih pada tapi nggih niku cuma lho wis masuk lho yang waktu ngeten kula ngono. Al-Fatihah. Iya. Lah ibu namanya siapa? Nur Hayati. Al-Fatihah. Terus aduh. Siapa nama ibu bapaknya Ibu Nur Hayati? Miskan Sujali. Sutima, ibu. Ibu namanya? Sutima. Kalau bapak? Miskan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nanti dek rumah sering-sering dikir waida batostum jabarin. Kalau bisa pamannya air disiapkan sambil duduk baca waida batostum jabarin. Dititipkan nanti diminum buat mandi. Sudah ngambil air masjid di samping rumah ini? Nggak apa-apa, air masjid diambil. Nanti campur garam. Jabur kasih amalan waida batostum jabarin. Ini ditulang ya karena salah satunya berat badan itu. Di mimik Gus. Di mimik boleh, terus buat mandi boleh. Ada di surat apa itu? Ya waida batostum dulu 999 nanti terakhirnya waida batostum jabarin. 900. Ya 99 aja nggak apa-apa. Nanti yang ke 100-an. Pokoknya kayak ikhlas. Belum gak ikhlas ya Gus, macam sing api-api nggih Gus. Langsung merumus plek tapi teko Mas baca apa wong loro kuping sampai kok gak ngantuk-ngantuk wong loro iki.
kon moco sangang ngatur kaget bisa. Tadi tak bila saja terus aku mulai bori dan Zikir yang banyak itu bagusnya waktunya yang lama. Jadi bukannya dikasih zikir banyak terus cepet-cepet pengen selesai itu enggak. Kula niku lek malam lho Gus. Waktu lama. Heran umripan ku sakjane boten ngantuk waune iki Gus. Tapi kok sesudah sholat waktune zikiran niku kok selalu nggih maos eco-econe baru tasbih rutuk. Waduh. Mesti kok saged nggih padahal boten ngantuk waune niku lho Gus. Salah satunya gini, nggak usah lagi ini ya mohon maaf, maksudku nggak usah ngundang sapa-sapa maneh. Fokus sholat, fokus zikir. Ngundang sapa-sapa maneh nanti jadinya malah apa itu barang yang mubazir gitu loh. Paham? Ibu maksudnya ngundang guru spiritual ngoten lho. Ibu ten jenengan tok pertama niku Gus selamat niku terus tasik tang bina sehat niku Gus. Kan bapak ini opo sih kok koyo lemes banget kok sakit ini sih lho. Terus kapan iki balik dalam hati mari Fokus sholat, fokus zikir. sakit ngoten lho Gus. Boten nate ngundang-undang malih. Sing ketiga niku renjange masih Pak Dodit niku lho Pak. Moro-moro itu kok. Ngoten kok moro. Waduh, wah setan gitu ngoten. Tiga. Sing kedua Habib niku, sing ketiga niku renjange masih boten kula ngundang boten. Sing Habib niku nggih sanes kula Gus. Yuga kula niku. Terus lek sing pertama niku panjenengan kula Gus. Keteng rumah sakit niku, ningali niku terus wetenge kathah ledoke niku. Tapi nggih alhamdulillah sampun reken mungkin lah ibarat wonten kotorane di mantun dibuangi. Alhamdulillah di waktu dicek dokter memang niki langsung boten wonten keluhan. Ngoten lho, biasa kok sini sakit, ngeten nggih Mas. Niku waktu niku kula tepek teng griya, Bos. Nggih niku Gus selamat niku pembersihan di rumah ngoten terus tapi boten mlebet teng rumah. Nek teng jero bersih ngoten cuma teng halaman rumah niku nggih ngeten. Kok gak bul kok mek ngono tok. Dalam hati nggih ngeten. Loh, sampun banget lho, sampun. Loh, kok boten ketinggal bule kula ngeten. Kula cuma buang karo mae ngoten. Oh nggih kula ngoten. Niku wonten asile juga nggih pas wonten keluhane niku. Jadi besoke sama dokter disarankan pulang walaupun niku kados lumpuh Bos nggih. Kok lae sing boten wonten keluhan, cuma teng griya niku pas yo napa ngoten lho. Ayo abot. Wong limo ojo ngelungguh niku kula kalian doa buka kuat lewat kula sing Itu disuruh pulang karena tambah nemen di rumah sakit itu. buruk. Sakitnya tambah parah, tambah apa tuh suruh pulang. Iya, tapi kontrol sampean lagi. loro iki Pak. Kontrol sudah tidak sanggup. Takut ke ginjal katanya. Suruh nemuin dokter tuh. Kok di rumah sakit Sekarang di ginjal itu ya Gus Slamet iku ya. Lari ke ginjalnya jare Gus Slamet iku. Lepas itu ya datang dari anaknya ini dan Habib itu. Kamu punya mimpi Aisyah, mimpi gini-gini. Ah itu yang anu kamu. Kemudian saya telepon bisik-bisik yang teman-teman yang bajingan-bajingan. Tolong orang itu diculik nanti saya gitu. Lepas itu keesokannya ada teman saya. Saya tahu operasi mimpi aku. Saya mimpi sembarang kali. Aku mimpi itu. Ya panjang ngono oleh mari operasi bilang gitu. Jadi saya agak mau. Gitu. Om saya itu katanya kena punya orang ya. Bisa nuduh orang. Tapi saya tidak sembuh, malah apa? Dipijit tuh belum melong saya itu malam. Tengah malam tidak tidur. Belanja gitu. Enggak itu bukan nuduh Pak Le Habib itu kan sampean sendiri yang suruh nyari itu. Lah, iya, terus tanya kan. ditanyain Gus, anu saya gak bisa masuk ke rumah saya Beb. Kenapa? Karena rumah saya itu ada pagarnya Beb. Loh pagarnya itu dari bambu sama dari jaring Beb. Yang pasang pagarnya siapa? Pak itu gitu Gus ya. Sedangkan Pak itu mantan tukangnya kita Gus. Lepas itu yang bangun rumah di depan kan calon rumah Endo itu Gus ya. Gak dipakai di situ gitu loh Gus. Jadi masih itu nyebut Pak yang masang apa itu pagar itu gitu. Jadi saya nggak bisa apa ya
jangan masih sudah mau kirim salam sama keponakannya Gus, bilangin Pak suruh ke sini, mau ngapain Pak gitu. Enggak, aku mau bilang aja minta tombol nang Pak udah gitu ini Gus. Mau minta tombol sama Pak udah gitu, karena yang masang pagar sama jaring itu kelihatan Pak yang masang, udah gitu. Sama saya jangan, nggak boleh gitu aku. Kecuali aku saja, aku selama ningali kontennya dulu nggak pernah nyebut orang, walaupun jinnya yang dikeluarin, misalnya tuan rumah tanya siapa yang nyuruh kamu, sama Gus nggak dikasih izin, betul kan Gus? Kalau yang lain semua itu dikatakan siapa yang berbuat, semua mengatakan. Gus enggak. Karena sejujurnya jin itu sebohong-bohongnya kita. Iya, Jin itu tukang bohong. Nanti akhirnya itu adu domba. Termasuk juga ini ada sebuah makalah patokan pakem. Jadi setiap hal yang kita tahu itu tidak boleh diberitahu. Jadi kalau orang yang mempelajari ilmu hikmah itu, atau seorang winara itu tidak akan memberitahu apa yang dia tahu. Karena kalau memberitahu itu malah tambar. Sesakti apapun, sehebat apapun, kalau memberitahu yang dia tahu itu tambar. Bisa dipastikan bohong. Itu pakemnya seperti itu. Jadi kok ada orang yang mengatakan kamu disantet tetanggamu, disantet saudaramu, sudah dipastikan itu bohong. Dan saya tidak mau ke situ, yang penting saya itu ya sembuh sudah. Nuduh orang, ya nuduh orang tapi tidak sembuh itu, kan malah nambah musuh. Sobat itu tidak bisa dibohongi, hati itu suci. Serahnya Mbah Pur lah beres. Amin. Mbah Pur yang penting diterapi, didoain, sholawati udah. Mau istirahat dulu atau mau langsung diterapi? mandi semakin dia mandi laku. Besok kita harus jam kok makan Pak. Istirahat dulu, taruh di monggo. Mari urung juga ya. Bayang di sini boleh. Kita Iya. salah buatan di jama. Pas buatan sholat ya. Enggak kok gila. Cek ngenteni jelagane ngeten Mas Eko kula dianggap jelagan oleh kula kan. Berhenti sik karena gak jamak wong ngeten nggih. Terus karena ngejar waktu dina lah. Terus saya yang dua ini kok wis diganti niku ngeten. Yang motor ning. Ini sama trafik ada saya ini Pak Brojo. Oh Nah, Ji, mari diterapi langsung pupuk sampai aku sholat. Oh, kau siapa nih nak terapi? Yo, papa setuju terapi siapa sesuk? Ada suka di arek di rasa. Kok dia tanah melarat tuh. Mau bahasa nak? Dia mau buat Atana dari mangutan. Dari mah? Atana. Masak. Kalau masak itu di kompor tuh sakit kora-kora sembarang. Kalau ngate sakit ini sakit. Kalau ngangkat sakit. Iya. Gak bisa kalau tanah nasi ada sakit. Nanti ki dilarung deh, Pur dilarung. Gurumu siapa? Aku kok malih beliau siapa sing Mbah Yai sing aku mlaku telung dina itu apa? Dewi Gusmi itu 3 kali kita mengkodok sholat, terutama sholat subuh. Ini tulisannya kafir. Oh. Kepala 3 kali mengkodok sholat subuh berturut-turut. Ini tulisannya kafir. Mungkin niku bos, boten sakjane sing kodok diniati niku. Kan boten bareng karena udru sholati isnani. Tujuan lemot toh. Sholat niku lek udure sak temen kan lupa nggih. Sama ketiduran mawon lek sing sengaja wis jelas-jelas misalnya zuhur nggih. Wah aku turu cek
keduman sholat duhur itu ya gak oleh. Lek wis gak diniati berarti ngudur temenan. Nyaman diniati. di Kafaroh. Yuk kafiru kubra. Diniati mana ono kodok diniati. Kan dalam motor, digosor, dalam motornya gosor. Itu deh, Pak Bejo. Anu malike Gus. Sinten Gus Ali namine. Gimana ya iku lho? Nggih, anu niku Kak kula kula. badhe tanglet niku. Karena winginane waktu karnaval niku nggih kula sakjane kepingin ikut-ikutan tapi nggih niku abot kali salat Gus nggih. Terus wonten tiyang niku sing bejo, "Boyo di jamak." Hah? Ngeten lho. Setahu saya jamak itu kalau perjalanan pun kalau kirane nganu waktu lek napa terlalu jauh ya kirane gak cukup waktu boleh dijamak. Lah nek kados karnaval niku ingin dijamak napa mboten Gusali? Lek menurut jenengan Niku boleh. boleh juga. Jadi saat sangat terpaksa daripada sama sekali. Jadi sholat itu begini, dilakukan ada dengan kodok itu tetap tidak akan mengalahkan yang langsung ada di waktunya itu loh ya. Nggih. Kalau nanti seumpama nggak sholat duhur sama asar, terus dikodok itu lebih baik ya dilakukan duhur sama asarnya. Dijamak. Itu boleh menurut Ibnu Sirin, Ibnu Mundir itu boleh. Tapi tidak boleh dikosor. Boleh dijamak, Nggih. baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir, tapi tidak boleh dikosor. Tidak boleh dikosor. Iya. Dikosor niku ya napa, Gus? Dikosor itu ya jadi dua-dua. Oh. Jadi sholat duhurnya kayak Jadi kita bener kalau dua rakaat. kalau jaroh gitu kan kebanyakan dijamak dan dikosor. Nggih. Jadi dijamak itu 2 waktu dijadikan 1 waktu, bisa di waktu pertama atau bisa di waktu kedua. Contoh duhur sama asar, kalau waktu pertama berarti duhur, Nggih. berarti duhur asarnya ya dilakukan di waktu duhur. Kalau jamak itu namanya jamak takdim. Nggih. Kalau jamak takhir berarti dilakukan di waktu asar. Itu nanti 2 rakaat salam duhurnya, terus habis itu sholat 2 rakaat lagi untuk asarnya. Itu namanya dijamak dan dikosor. Nah untuk yang darurat itu boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor. Ya sesekali lah bisa dipakai lah itu. Jadi menurut Ibnu Mundir, Ibnu Sirin itu boleh. Nanti jajal sebab elek jamak niku. Misale jamak takdim nggih. Nggih. Duhur nggih 4 rakaat. Kalau hanya dijamak saja berarti ya 4 tetepan dilakukan. Nggih. Tetep 4 rakaat cuma nggih waktu asar ditaruh di duhur nggih. Ya. Nggih. Jadi itu syaratnya lagi kalau jamak takdim di waktu yang pertama duhur itu yang dilakukan harus sholat duhurnya dulu, Nggih. baru sholat asar. Kalau di jamak di waktu asar itu terserah mau terserah. duhurnya dulu atau mau Kalau asarnya dulu. jamak takhir niku Gus. Ya. Oh, terserah niku. Nggih. Jadi cuman ketika masuk waktu yang pertama itu harus diniati. Semua nih sekarang semua sakra waktu duhur jam 1 sudah masuk waktu duhur, maka harus saya niat nanti sholatnya mau tak jamak di waktu asar gitu. Nggih. Diniati riyen terus. Ya tetap harus diniati dulu. Niat. Niat ya napa Gus? Duane niku duane. Misale usolli fardhu dzuhri. Jam'at takdiman. Oh, nggih. Mboten nate boleh. Jam'at takdiman. Jam'at takdimin. Jamak takhiran mboten. Nggih. Kosron kalau memang itu dikosor. Nanti yang bisa itu duhur sama asar, maghrib sama isya. Tapi kalau maghrib tetap tidak boleh dikosor, walaupun isyanya dikosor. Karena kalau dikosor nanti 3 rakaat jadi 1,5 rakaat. Oh, kalau dikosor niku 2 rakaat gitu, Mas. Jadi 2 rakaat. Nah, subuh nggak boleh dikosor juga subuh. Jadi 1 rakaat nanti nggak beda, ada bedanya dengan sholat witir. Gitu. Jadi kadang kalau yang itu apa namanya dipacai manten itu loh,
Kadang kan waktunya duhur sampai maghrib gitu. Nggih. Itu solusinya kalau Ibnu Sirin ya dijamak aja, dijamak takdim. Jadi ketika sudah dipacai itu bahasa Indonesia Rias. dirias, sudah dirias itu sudah meninggal sholat. Duhur kali asar, Gus. Terus masuk asar malah napa maghrib kali isya. Langsung dipendet kali dua jam. Nggih, mungkin maghrib sama isya sholat lagi. Ibaratnya maghrib belum selesai berarti kita niati di waktu maghrib, oh nanti tak jamak takhir gitu. Nggih, takhir sing saged lek jamak takdiman mboten saged nggih. Nggih. Sebabe lek maghrib niku dereng mantun niku rias niku. Nggih. Mansak badane isya niku baru lepas niku. Jadi sholat duhur sama asarnya di jamak takdim, Oke. terus Maghrib sama isya isya diniati jamak takhir. Tapi ya itu kalau memang jamak takhir harus diniati di waktu yang pertama. Kalau maghrib ya di waktu maghrib itu berarti harus saya nanti sholatnya mau tak jamak takhir. Gitu. Kalau duhur saya nanti sholatnya mau tak jamak takhir. Di qashar yang kebanyakan ya jamak takdimin kasron lillahi ta'ala. Di qashar itu mereka diringkas jadi dua. Berarti kayak sholat taraweh itu dua-dua. Jadi sama kalau sama dengan jamaah. Itu jamaah kan 27 derajat itu. Seumpama saya ketinggalan sholat subuh nih, nggak sholat jamaah. Terus saya lakukan 27 kali salaman. Itu tetap tidak bisa membandingi yang hanya 2 rakaat tapi tepat waktu. Jamaah. Yang mengerjakan itu habis dirias kan duhur sama asar. Asarnya di takdim. Jadi maghribnya di takhir. Mau takhir konten ini gak konten kumul pun. Maju, barunya tempat sholat. Gimana ibunya mau diterapi besok? Mau Besok. Sekarang nggak apa-apa. Oh, sholat dulu berarti kalau gitu. Sholat maghrib. kalau fisiknya di sana kamar mandi. Kalau cuma wudhu di belakang sini. Khusus perempuan, khusus laki-laki. Antar Bu, antar pipis Bu. Udah tahu tempatnya kan? Oh, kemarin bukan di penginapan. Iya, saya yang ibu satunya kan belum tahu tempatnya, baru kesini satunya. Oh, kupat kok itu. Padahal niki beras ketan. Sama tadi. Beras ketan. Menawi ubi ajenge damel ketan. Itu nam gede non. Enak Ibu. Beras ketan jembur. Ketan jembur enak. Iya. Enak kok Bu. Toko sama Iya, yang enggak kan banyak. Apalagi katanya